Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yauminin wa ba'd. Bismillah, alhamdulillah, hadirin yang Allah muliakan. Marilah kita awali perjumpaan kita dengan meminta pertolongan kepada Allah dan meminta keberkahan kepada Allah dengan menyebut namanya Maha Rahman dan Rahim. Sebagaimana marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Hadirin Allah muliakan, nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung dan kita kalkulasikan. Nikmat yang senantiasa mengiringi derap langkah kita dan mengisi hari-hari kita. Semua itu harus kita syukuri. Dan khususnya ketika kita diberikan nikmat iman dan nikmat kesempatan untuk menambah keimanan kita. Karena bahan bakar keimanan adalah ilmu, hadirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala maka hatinya akan bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila ayat-ayatnya dibacakan maka imannya akan bertambah. Imannya akan bertambah. Maka bersyukurlah kita ketika kita diberikan kesempatan untuk berada di majelis ilmu yang dengannya kita bisa mendengar ayat-ayat Allah itu dibacakan, dikaji, ditadaburi, dan otomatis akan menambah iman kita kepada Rabbul Alamin. Sebagaimana hadirin Allah muliakan, sekali lagi marilah kita memberikan salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan semoga sebuah salam dan salawat yang kita berikan membuat Allah bersalawat kepada kita sebanyak 10 kali, sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah muliakan, kembali bersama kisah 3 orang dari Bani Israel. Yang satu, yang kedua, dan yang ketiga semua punya kendala, semua punya masalah. Yang pertama apa masalahnya tuh, hadirin sekalian? Abros itu sopak ya kalau bahasa simpel kita. Kalau bahasa ilmiahnya apa sih? Vitiligo ya. Vitiligo itu sopak. Ada yang ngerti nggak? Saya juga baca-baca dikit-dikit aja dan dikasih tahu juga. Jadi abros itu vitiligo atau sopak, akra itu botak, dan buta. Mereka bertiga didatangi malaikat dalam rangka apa, hadirin? Ada bisa ingatkan saya? Dalam rangka membawa misi Allah Subhanahu wa taala, misi dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk memberikan reward? Oh, bukan. Untuk memberikan penghargaan? Bukan. Tapi memberikan ujian. Memberikan ujian. Apa ujiannya? Ternyata hadirin sekalian, yang vitiligo atau punya penyakit kulit, penyakitnya dihilangkan oleh Allah. Lalu dikasih kulit yang bagus, kulit yang mulus, kulit yang bersih, kulit yang mulus dan kulit yang bersih. Lalu bukan hanya itu, diberikan unta sesuai requestnya. Kenapa unta? Mintanya unta, dikasih sama Allah. Dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan, hadirin Allah muliakan, kalau kita punya kulit yang mulus,
kulit yang bersih, mungkin kulit yang putih, kulit yang membuat teman-teman kita ingin cemburu gitu loh. Kalau misalnya wanita tuh, aduh aku tuh pengen banget punya kulit kayak dia tuh, itu tuh bukan penghargaan dari Allah, itu ujian. Atau mungkin yang laki-laki kulitnya bagusnya minta ampun, penghargaan bukan, itu ujian. Ujian sebagaimana ketika kita misalnya punya kulit yang bermasalah gitu ya, kulit yang gampang iritasi, mungkin ada keloidnya gitu ya, gampang, atau mungkin berjerawat dan seterusnya, itu pun ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau yang kulitnya ada kendala, ada masalah, maupun kulitnya mulus, bersih, dambaan setiap laki-laki atau wanita, itu semua ujian. Itu semua ujian. Jadi jangan membanggakan atau jangan berbangga dari sisi itu, karena itu sampai membanggakan ujian. Itu semua ujian. Ini hadisnya. Ini hadisnya jelas, aradallah an yabtaliyahum. Allah tuh ingin menguji mereka. Gitu. Dari yang mungkin kulitnya nggak bagus jadi kulitnya bagus. Aku tuh ke dokter kulit aku jadi bagus gini, jadi masya Allah, jadi kinclong. Itu ujian. Itu bukan penghargaan. Itu ujian. Ini nih jangan lupa nih kita. Malaikat ke mereka itu bukan untuk kasih reward atau penghargaan. Malaikat datang ke mereka itu untuk menguji. Jadi ini berpindah dari sebuah kotak ujian ke kotak ujian yang lain gitu aja. Yang awalnya kulitnya nggak bagus, vitiligo itu, ini ujian juga. Diganti dengan ujian yang baru gitu. Jadi cuman ganti baju ujian aja, nggak lebih nggak kurang. Tapi kita berpikir, oh masya Allah, ini akhirnya doaku dikabulkan, kulitku mulus, segala macam. Teman-temanku pada iri, nanya-nanya terus. Enggak. Ini tuh ujian. Ujian berganti baju dengan baju ujian yang lain. Terus yang kedua apa? Akra, botak, lalu punya rambutnya bagus, tebal, berkilau. Maka itu pun ujian. Kita yang punya rambut bagus, tebal, oke banget, bergelombang mungkin, itu ujian. Itu ujian, nggak lebih nggak kurang. Sebagaimana rambut tipis juga ujian. Rambut tipis ujian. Rambut yang misalnya kekurangan pigmen jadi cepat beruban, ujian. Yang warnanya bagus banget, ujian juga. Ujian. Rambut rontok, ujian. Rambut yang kuat akarnya, ujian juga. Itu ujian. Aku ngiri deh dengan rambut kayak gitu, rambutnya tuh bagus banget. Lo ngiri kok sama ujian gitu. Ngiri tuh sama nikmat. Makanya kan kata Nabi, la hasad ila fitnatain, tidak ada hasad, gibtoh, keinginan, ngiri itu gibtoh, tapi tidak sampai berharap orang tersebut kehilangan nikmatnya. Itu kan cuma dua. Seseorang yang dikasih ilmu atau Quran, lalu ia dedikasikan hidupnya siang dan malam untuk ilmu atau Al-Quran tersebut. Dan yang kedua, dikasih harta, lalu ia habiskan sampai habis siang dan malam. Itu yang hendaknya kita ngiriin gitu loh. Bukan orang yang dikasih fisik yang bagus dan seterusnya, enggak. Itu sabda Nabi SAW. Terus bukan hanya kepalanya dikasih rambut yang bagus, dikasih sapi. Kenapa sapi? Requestnya dia. Jadi minta sapi, dikasih sapi sama Allah. Dikasih sapi sama Allah.
Lalu yang ketiga, orang buta. Orang buta tersebut dikasih penglihatan. Ini lagi-lagi penglihatan kita ini ujian, jamaah. Mata kita, penglihatan kita ini ujian. Sebagaimana buta itu ujian, penglihatan pun ujian. Udah dengar belum anaknya Mas Fulan tuh kemarin lahirkan buta, kesiannya dia diuji sama Allah. Loh, kok kesianin orang? Betul diuji, tapi Anda bisa ngelihat, lalu Anda punya anak-anak yang bisa melihat, itu ujian juga dari Allah. Bisa nggak jawab pertanyaan Allah apa aja yang kita lihat selama di dunia? Bisa jadi yang buta itu lebih beruntung dan jauh lebih beruntung pada saat di akhirat, karena nggak ngelihat yang aneh-aneh. Kita tiap hari ngelihat yang aneh-aneh. Itu yang dikesianin, subhanallah. Kadang-kadang kita nih karena nggak punya ilmu, ngesianin orang aja salah, apalagi bicara masalah yang lebih besar. Ngesianin aja, menaruh rasa iba aja salah. Mungkin kita lebih pantas dikasihanin daripada mengesianin orang buta. Orang buta nggak ngelihat, nggak ditanya kenapa Anda lihat itu, kenapa Anda ngelihat itu, kenapa Anda lihat ini. Kita lepaskan semua pandangan kita, dan pada hari kiamat kita ditanya Rabbul Alamin. Maka penglihatan pun ujian. Dan dia dikasih kambing. Kenapa kambing? Permintaannya kambing, dikasih sama Allah. Jadi ini juga pelajaran, hadirin sekalian, bahwa ketika kita berdoa minta, atau ketika kita berdoa dan kita punya keinginan duniawi lalu dikasih, itu tuh ujian. Itu tuh ujian. Kita punya keinginan duniawi. Ini kan kenapa unta? Dia memang pengennya unta. Kenapa sapi? Karena yang sebelumnya botak inginnya sapi. Kenapa kambing? Karena yang sebelumnya buta inginnya kambing. Dikasih. Dan semuanya itu ujian. Semua itu ujian. Ini yang perlu kita camkan. Hadirin Allah muliakan. Selanjutnya, hadirin yang semoga Allah muliakan, berlalulah. Mereka punya satu lembah unta, satu lembah sapi, dan satu lembah kambing. Apa yang terjadi? Mari kita lanjutkan cerita dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Thumma innahu atal abrasa fi suratihi wa hayatihi faqal. Lalu malaikat itu datang lagi ke yang dulunya vitiligo itu. Jadi datang lagi. Thumma innahu atal abras. Datang lagi ke yang dulunya sakit kulit, sekarang kulitnya mulus, bersih, bagus. Faqal rajulun miskin qad inqata'at biyal hibalu fi safari. Lalu kata orang tersebut tuh, saya ini orang miskin, rajulun miskin. Saya ini orang miskin. Udah miskin, musafir. Gitu. Sudah miskin, musafir. Jadi datang tuh ke ke orang yang abros tadi. Jadi sekali lagi malaikat itu datang ke si abros. Malaikat itu datang ke abros.
yang dulunya vitiligo. Lalu apa katanya? Saya ini orang miskin, dan jelas tidak ada kesan orang susah lagi, dari si abros, si vitiligo. Kan udah dikasih semua sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah dikasih semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dikatakan, rajulun miskin qad inqata bil hibal fi safari. Saya miskin dan saya kehabisan bekal. Saya kehabisan bekal. Jadi saya nggak punya biaya lagi, saya nggak punya ongkos lagi, saya nggak punya duit lagi, dan sedangkan saya sedang safar. Kasihan nih. Nah, hadirin Allah muliakan, fala balagha li al-yawma illa billahi tsumma bik. Dan aku nih merasa aku nggak akan sampai ke tujuanku kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dukunganmu dan pertolonganmu. Lihat bagaimana nih, Allah dulu baru manusia. Lihat yang benar nih gini, Allah dulu baru manusia. Saya nggak akan bisa bertahan kecuali dengan pertolongan Allah. Lalu jadi kita nggak mensejajarkan manusia dengan Allah. Lihat nih, Nabi SAW menjelaskan gimana orang ini bilang ke si abros yang dulu vitiligo, sekarang udah keren, as'aluka billadhi a'taka al-lawn al-hasan wal jild al-hasan. Aku meminta kepada engkau dengan menyebut nama Allah yang telah memberikan engkau warna kulit yang bagus dan kulit yang bagus serta harta yang banyak tersebut. Ba'iran, aku cuma minta satu onta aja. Ataballagu bihi fi safari, satu onta aja yang akan mengantarkan aku dalam safar ini menuju tujuanku. Masya Allah. Mintanya berapa? Satu onta. Ini si abros punya berapa onta? Satu juga. Jadi yang diminta satu onta, si abros punya satu, tapi satu lembah, bukan satu onta. Si abros punya satu lembah, diminta cuma satu onta. Masya Allah.
itu diambil juga mungkin dia nggak ngerti kali kalau diambil dicuri gitu ya, satu lembah dia minta cuma satu onta doang. Hadirin Allah muliakan, lalu apa jawab si Abras? Dikasih cuman satu doang, ya Allah, satu, punya satu lembah diminta cuman satu. Dia orang miskin. Dan ingat, Abras pernah jadi orang susah. Beda loh, psikis orang pernah susah tuh dia tahu, dia ngeliat, ya Allah, ini kayak gue dulu nih. Sama orang nggak pernah susah, dari awal hidupnya gaya sultan kalau bahasa sekarang. Beda, psikisnya beda. Ini pernah orang pernah susah. Apa kata Al-Abras? Al-huququ katsirah. Mohon maaf mas, benar, ontak saya banyak, tapi tanggung jawab saya juga banyak. Hak orang yang harus saya tunaikan tuh banyak banget. Jadi tanggung jawab saya banyak, tugas saya banyak, dan hak orang yang harus saya tunaikan tuh banyak. Mohon maaf ya nggak bisa bantu nih untuk sekarang. Subhanallah, ditolak jemaah. Cuman satu onta padahal, cuman satu onta. Allah kasih dia satu lembah, diminta satu onta nggak dikasih. Alasannya al-huququ katsirah. Tanggung jawab saya banyak, hak orang yang harus saya tunaikan juga banyak. Faqal, maka si musafir ini bilang, ka'anni a'rifuka, kayaknya saya kenal anda deh. Alam takun abrasa yakdharukan nas, bukankah dulu tuh kulit kamu tuh belang? Kamu dulu kan yang kena vitiligo itu kan, gitu. Dibuka sama nih orang. Kayaknya saya kenal anda nih. Dulu anda tuh kulitnya nggak sebagus sekarang. Vitiligo. Kulitnya belang. Nggak bagus kayak sekarang. Dan manusia itu nggak suka sama anda, jijik sama anda, menjauhi anda. Fakiran, dan anda miskin dulu, miskin, nggak kayak begini hidup anda. Fa'atakallah, lalu Allah yang kasih anda semua ini. Masya Allah, diskak nih sama nih orang. Semua disebutin aibnya yang dulu. Allah yang kasih. Apa kata Al-Abras itu? Kata si Abras, inna mawarithu hadzal mala kabiran an kabir. Kayaknya salah orang deh. Sesungguhnya saya dapat uang ini warisan dari orang ortu aku, lalu ortu dari kakek nenek dari buyut, terus gitu. Kayak salah deh. Jadi masih ngeles aja nih si Abras, subhanallah, masih ngeles. Faqala in kunta kadziban fi da'waka fasayyaraka Allahu ila ma kunt. Maka orang ini mengatakan, orang ini tidak lain malaikat. Gimana nggak tahu malaikat? Yang dulu ngasih itu dia. Tapi berubah lagi wujudnya. Kata malaikat, kalau engkau bohong, apabila engkau bohong, Allah akan kembalikan engkau ke kondisimu yang semula. Masya Allah.
ke kondisimu yang semula. Udah. Pergilah dia. Masya Allah. Gitu. Kalau kamu bohong, Allah akan balikan kamu ke kondisi semula. Wa atal Aqra. Lalu malaikat mendatangi Aqra. Dan yang Abras nggak ngerti. Ini malaikat yang ngasih dia. Kalau ngerti ya disambut lah pakai red carpet. Yang dulu ngasih. Fadl. Ini nggak tahu nih. Dan ini ujian. Lalu datanglah kedua, kal Aqra yang botak dulu. Fi suratihi wa hayati. Oh, sekarang udah beda. Penampilannya udah keren. Faqala lahu mithla ma qala li hadha. Lalu malaikat itu yang dengan gaya musafir miskin kembali cerita gitu loh. Menyampaikan hal yang sama kepada si Aqra. Saya ini orang miskin, lalu musafir, bahan perbekalan saya habis, saya udah nggak punya makanan, nggak punya minuman, nggak punya segala macam, dan saya nggak mungkin bisa sampai ke tujuan saya kecuali dengan pertolongan Allah, lalu pertolongan kamu. Ya, saya meminta kepada Allah, meminta kepada kamu dengan menyebut nama Allah yang telah memberikan kamu rambut yang bagus dan harta yang banyak. Hartanya berapa nih? Sapi 1 lembah. Ya, saya minta satu tunggangan yang bisa membuat saya sampai ke tujuan saya. Hadirin Allah muliakan. Dan apa yang terjadi? Dijawab sebagaimana jawaban dari si Abros. Kata dia, al-huququ katsira. Aduh, mohon maaf banget. Memang sih uang saya banyak, sapinya juga banyak, tapi tanggungan saya juga banyak, tanggung jawab saya banyak, hak-hak yang harus saya tunaikan tuh banyak banget. Mohon maaf, saya nggak bisa bantu. Langsung diskak lagi sama malaikat. Kayaknya saya kenal kamu deh, Masya Allah. Kayaknya saya kenal kamu tuh kan dulu botak kan, nggak punya rambut kamu jelek, bukan jelek, nggak ada lagi, rontok segala macam. Lalu Allah kasih itu, dan kamu miskin dulu, dan masyarakat menjauhi kamu, nggak seperti sekarang, kamu punya duit juga. Bukannya sadar, kembali mengulang kalimat si Abros, kayaknya salah orang deh mas, saya ini kaya udah dari dulu, dari bokap nyokap, terus ke kakek nenek dan seterusnya gitu, misalnya dari orang tua, kakek nenek dan lain sebagainya. Saya ini kaya dari dulu, kayaknya salah orang. Lalu kata malaikat, in kunta kadziban fi da'waka fasayyarakallahu ila ma kunt. Kalau engkau bohong dalam klaimmu tadi, Allah akan kembalikan kamu ke wujud semula, ke kondisi semula. Masya Allah. Aduh. Wa atal a'ma. Akhirnya pergi deh malaikat tuh ke orang buta. Fi suratihi wa hayatihi. Orang buta sekarang udah beda. Kalau bisa ngelihat, banyak uang, kaya. Faqala rajulun miskin wa ibnu sabil. Lalu diulang lagi tuh, saya ini orang miskin, saya lagi safar, perbekalan saya habis, dan saya nggak bisa sampai ke tujuan saya kecuali dengan pertolongan Allah lalu dukungan kamu. As'aluka billadzi radda 'alaika basarak. Aku meminta kepada kamu dengan menyebut nama Rabbmu, menyebut nama Allah yang telah mengembalikan penglihatanmu dan memberikan kamu kambing yang banyak ini. Kambing yang banyak ini. Hadirin Allah muliakan, saya minta kambing, ataballagu biha fi safari. Saya minta
dari kamu yang bisa mengantarkan aku sampai ke tujuanku, sampai ke tujuanku, gitu loh, sampai ke tujuanku. Jadi hadirin Allah muliakan, minta ke yang dulu buta itu. Faqala qad kuntu a'ma. Apa jawaban dari yang dulu pernah buta itu? Faqala qad kuntu a'ma. Gini loh mas, dulu itu saya ini buta. Dulu itu saya ini buta. Faraddallahu ilayya basari. Lalu Allah yang mengembalikan mataku. Allah yang mengembalikan mataku. Yang buat aku melihatnya Allah. Dulu aku nggak bisa lihat. Padahal nggak ditanya nih, lihat nih, orang baik nih gini. Fakhudh ma syi'ta wada' ma syi'ta. Waduh, masya Allah. Gini aja deh, simpel. Minta berapa tadi? 1 kambing. Kata dia, gini, ambil yang kamu butuhkan, tinggalkan yang kamu nggak butuh. Masya Allah. Jadi nggak usah 1, ambil yang butuh berapa? 5, ambil 5 nih. 10, ambil 10. 15, ambil 15. 20, ambil 20. Pokoknya ambil yang kamu butuhkan, yang kamu inginkan, lalu tinggalkan yang kamu tidak suka atau tidak inginkan. Jadi suruh ambil, suruh milih lagi. Udah milih aja, mau suka yang mana. Itu tuh, yang apa, tanduknya mantap, ambil. Yang warna hitam putih, ambil. Gitu. Udah, terserah. Ambil aja. Demi Allah, la ajhaduka al-yawm bi syai'in akhadtahu lillahi azza wa jalla. Demi Allah, aku tidak keberatan kepadamu dengan apa yang kamu ambil karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kamu ambil, aku nggak akan keberatan. Aku ikhlas, tenang aja ambil. Jadi aku nggak keberatan. Nggak keberatan sama sekali. Masya Allah ya, asik banget ya, minta 1 bebas, udah ambil aja, udah nih ambil semua nih, pilih. Begitu mengatakan itu, apa yang terjadi jamaah? Faqala amsik malak, tahan hartamu. Saya nggak jadi ngambil. Tahan hartamu, jaga hartamu. Saya nggak tertarik dengan hartamu. Loh, fa inna mabtulitum, karena sejatinya kalian hanya diuji oleh Allah. Ini hanya ujian. Kalian baru saja diuji, dan ini hanyalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Faqad rudiya ank wa sukhita ala sahibaik. Engkau lulus ujian dan Allah ridho kepada engkau, dan Allah murka terhadap 2 orang yang lain, yaitu Abras dan Aqra. Itu hadirin. Hadis Sahih Bukhari, Muslim. Masya Allah tuh, hadirin yang Allah muliakan. Masya Allah. Hadirin yang Allah muliakan, banyak pelajaran penting di dalam hadis ini atau penggalan hadis ini. Yang pertama jamaah sekalian, yang bisa kita petik, bahwa kata para ulama, manusia itu cenderung lemah
cenderung lemah. Sebagaimana manusia itu cenderung lupa dan gampang tertipu. Itu manusia. Jadi para ulama minta kita, kalian harus ngerti nih diri kalian tuh sebenarnya tabiatnya seperti apa. Tabiatnya seperti apa. Manusia itu tabiatnya cenderung lemah dan di waktu yang sama suka lupa dan gampang tertipu. Maka ketika dia diberikan kesulitan, hal yang berat gitu ya, maka sisi lemahnya itu seringkali mengarahkan dia untuk banyak berdoa, merendah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Namanya juga lemah. Aduh, gimana lagi nih? Udah minta gitu. Orang lemah kan cenderungnya udah mikirnya simpel aja. Udah minta. Dari sisi lemahnya itu mengarahkan dia untuk banyak-banyak meminta, berdoa, merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dan sisi lupanya jadi nggak aktif gitu. Namanya juga lagi dapat masalah besar. Jadi dia lupanya hilang tuh. Sisi lemahnya bermain kuat. Gitu. Nah, wa idza zala anhu dzalikal bala, dan apabila kesulitannya hilang, bencananya hilang, wa hasala raha, lalu dia mendapatkan kondisi nyaman, istaula alaihi nisyan. Nah, seringkali yang menguasai dia itu sifat lupanya. Itu manusia, sifat lupanya. Sehingga lupa siapa yang berbuat baik sama dia selama ini. Lupa sama Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang ngasih semuanya. Inilah sifat mayoritas manusia, illa man rahima rabbuh, atau illa man rahimallah, kecuali yang dirahmati oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia kecenderungan demikian. Dan kita harus ngerti nih konsep ini nih. Karena ini tentang diri kita. Ini tentang diri kita. Jadi sekali lagi, manusia itu tabiatnya lemah. Lalu di waktu yang sama suka lupa. Makanya kan para ulama mengatakan kita ini dinamakan insan. Insan kan udah bahasa Indonesia ya. Kita ini dinamakan insan karena ada kaitannya dengan nisyan. Nisyan itu lupa. Insan, nisyan. Ada persamaan katanya. Gitu loh. Kenapa dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa hadits kita ini dinamakan insan dan akhirnya diserap oleh bahasa Indonesia menjadi insan juga. Insan udah bahasa Indonesia baku ya. Karena ada kaitannya dengan kata nisyan. Nisyan itu artinya lupa. Jadi manusia itu tabiatnya suka lupa. Udah lupa, lemah gitu loh. Dan lemah manusia itu kan ada dalam surat An-Nisa ayat 28, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Nah, itu lemah. Makanya ketika dikasih kesulitan, bencana dan seterusnya, nah lemahnya yang dominan, lupanya hilang. Karena kondisi darurat gitu loh. Mau nggak mau gitu. Wake up call lah gitu kalau bahasa sebagian orang sekarang. Dia sadar dia, oh iya ya, saya selama ini lalai sama Allah. Akhirnya dia doa. Namanya orang lemah, nggak bisa ngapa-ngapain, minta deh, minta. Kan insting orang lemah kalau lagi ada masalah, nggak bisa apa-apa, instingnya minta. Nah, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Begitu. Nah, begitu bencananya dihilangkan, masalahnya dihilangkan,
Kembali lagi ke zona nyaman. Begitu zona nyaman, yang dominan lupanya. Lupa nih kita. Nah ini si Abros sama si Akra, yang vitiligo sama yang botak, udah dikasih nyaman, lupa udah. Lupanya yang dominan. Ini penyakit kita nih. Tapi nggak semua, ilaman rahimahullah, kecuali dirahmati Allah. Makanya yang buta nggak kena, alhamdulillah. Tapi lihat, yang aman dari 3 cuma 1. Ini pesan bahwa memang yang selamat tuh biasanya minoritas. Mayoritas udah lupa deh. Mayoritas sudah lupa. Lupa bersyukur segala macam. Bahkan bukan hanya lupa bersyukur lagi, dirubah itu ininya, catatan sejarahnya. Saya ini dapat dari orang tua saya, kakek nenek saya. Siapa yang bilang demikian? Dan dia bohong gitu loh. Itu hadirin yang Allah muliakan. Itu pelajaran yang penting untuk kita camkan bersama-sama. Yang kedua, pelajaran yang berikutnya, bukan yang kedua ya, pada hari ini yang Al-Imam Nawawi menjelaskan hadis ini menunjukkan anjuran untuk menyayangi dan membantu orang-orang lemah, memuliakan dan mensupport mereka agar mereka mendapatkan cita-cita dan tujuan mereka. Dan jangan pernah mematahkan hati mereka, menghancurkan jiwa mereka. Ini malaikat datang dalam bentuk orang miskin, musafir, ingin sampai ke tujuan. Itu harusnya disupport gitu loh. Harusnya disupport, harusnya didukung. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia nggak akan disayangi. Barang siapa yang nggak menyayangi orang-orang lemah, dia nggak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu hadirin. Jadi sayangilah orang lemah. Dan ingat, jangan lupa sebuah hadis Tirmidzi. Ini hadis pegang erat-erat kalau ngelihat orang susah. Kata Nabi SAW, fa innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian itu diberikan rizki oleh Allah dan ditolong oleh Allah dengan orang-orang kecil dan lemah di antara kalian, bukan dengan orang-orang kaya. Kita ini ditolong bukan dengan orang-orang kaya. Fa innama turzaqun wa tunsarun bidu'afaikum. Kalian itu diberikan rizki dan ditolong dengan atau melalui orang-orang lemah. Ini kaidah kita, camkan baik-baik, apalagi masa pandemi. Jangan gara-gara kita lagi susah kita nutup mata ketika bertemu dengan orang yang lebih susah. Orang yang lebih susah dari kita itu justru bisa jadi itu jembatan rezeki kita dari Allah. Tolong. Karena Nabi yang mengatakan, fa innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum. Kalian itu diberikan rizki dan diberikan pertolongan itu melalui orang-orang lemah. Melalui orang-orang lemah. Gitu. Lagi-lagi ini mind blowing dari Nabi SAW. Orang berpikir, oh lor, ini kondisi susah, lo udah hubungi teman kita belum yang lagi sukses tuh? Udah hubungi teman kita belum? Orang-orang lemah. Orang-orang lemah. Orang-orang susah kita bantu, nanti Allah kasih rezeki. Gitu loh. Ini harus kita ingat terus. Jadi jangan lo datang ke gua aja lagi susah, lo lagi datang ke sini. Enggak, lebih lemah. Ini nih. Ini jembatan rezeki kita. Dan kita akan ditolong melalui mereka. Kita akan ditolong melalui mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Iya. Kita lanjutkan. Hadirin yang Allah muliakan,
Hadis ini menunjukkan atau memberikan pelajaran kepada kita tentang bahaya pelit. Ini bahaya pelit nih luar biasa. Hadirin, kesimpulan banyak para ulama ketika membahas hadis ini bahwa salah satu akar masalah si Abros dan Aqra itu pelit. Mari kita simak keterangan Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Al-Imam Ibnu Hajar, salah satu ulama madzhab Syafi'i, ini mengatakan wa fil hadithi zajar anil bukhli. Dari salah satu pelajaran dari hadis ini adalah peringatan yang keras agar tidak pelit gitu loh. Hati-hati dengan sifat pelit, kikir. Aku tuh nggak pelit Pak Ustadz, aku medit doang, sama aja. Pelit, medit, kikir, medekut, nah itu tuh, itu satu klaster. Hati-hati. Kenapa kata Ibnu Hajar rahimahullah? Li'annahu hamala sahibahu 'ala al-kadhibi wa 'ala juhdi ni'matillahi ta'ala. 'Ala jahdi ni'matillahi ta'ala. Karena pelit itu seringkali membawa pelakunya untuk bohong dan kufur nikmat. Gitu loh. Jadi awalnya dari pelit nih. Dia bohong itu karena pelit. Al-huquq katsiru, bohong dia. Fulusnya banyak, duitnya banyak. Kenapa dia bohong bahwa hak yang harus saya tunaikan itu banyak? Karena pelit. Dan benar deh. Kalau kita pas lagi pelit, kita kumat tuh misalnya, kita bohong seringkali. Kita bohong. Karena pelit kita, gara-gara pelit itu. Bro, ada duit nggak? Ada sih, tapi pengeluaran gue lagi banyak nih sekarang. Padahal nggak ada. Aduh, gue nggak bisa karena gue harus ini kan. Lo tau sendiri. Padahal bisa dia bantu. Kenapa nggak dibantu? Kenapa bohong? Pelit. Dan ini juga kesimpulan Al-Imam Qurtubi. Kata Imam Qurtubi, hamalahu bukhluhu ala nisani minnatillahi ta'ala. Pelitnya dua orang ini itu membawa mereka lupa nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa. Wa ala jahdi ni'amihi wa ala al-kadhib. Lalu bukan hanya lupa, mengingkari nikmat Allah. Mereka ngakunya ini dari orang tua, dari kakek nenek. Mengingkari nikmat Allah dan bohong. Tsumma awrathahu dzalika sakhatallahi daim. Dan akhirnya pelit itu membuat Allah murka sama mereka selama-lamanya, daim, selanjutnya. Wa kullu dzalika bi syu'mil bukhl. Dan semua ini itu hasil dari pelit. Efek dari pelit. Lihat, pelit itu membuat kita lupa akan nikmat Allah, lalu mengingkari nikmat Allah, lalu bohong, lalu akhirnya dapat murka Allah. Ada murka Allah gara-gara pelit. Makanya jangan pelit deh. Jangan pelit walaupun kita lagi susah sekarang, walaupun kita lagi berada dalam pandemi. Karena orang-orang beriman dan bertakwa itu kalau ngasih, kalau infak itu nggak kenal cuaca, nggak kenal kondisi, nggak kenal susah, sulit, atau lagi kaya. Itu hadirin. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134 tentang orang-orang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wa dharra. Orang-orang yang berinfak di saat lapang dan di saat sulit. Nah, itu orang-orang beriman, orang-orang bertakwa. Jadi orang-orang bertakwa itu kalau infak, kalau ngasih, itu nggak kenal cuaca, nggak kenal kondisi, nggak kenal normal, new normal, pandemi, PSBB, nggak kenal. Mereka nggak ngerti ini, saya nggak ngerti apa-apa. Yang penting saya mau ngasih aja. Sarra'i wa dharra. Ketika lapang dan ketika susah. Itu kalau ingin jadi orang bertakwa harus begini gayanya. Nggak kenal waktu. Jangan pelit. Karena lagi pelit itu buat kita lupa nikmat Allah, membuat kita mengingkari nikmat Allah. Bukan hanya lupa, ngingkarin, bohong,
lalu akhirnya Allah murka sama kita selama-lamanya. Jangan pernah pelit. Pelit itu dilawan, harus dilawan. Makanya kalau hati kita nih sudah sudah terikat dengan sebuah benda dunia, mendingan benda itu kita singkirin, dijual kayak atau apa, itu ngerusak. Nanti kita pelit. Jadi kalau udah hati kita udah, aduh disayang segala macam, hati-hati, itu jadi pelit nanti. Kalau jadi pelit repot, nggak jadi kita orang bertakwa, nggak jadi kita orang bertakwa jamaah. Itu yang perlu kita camkan. Dan terakhir masalah pelit ini simak, jangan pernah lupa surat At-Taubah ayat 34 ketika Allah berfirman walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wala yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Di akhir ayat tersebut Allah mengatakan, dan orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya dan mereka tidak infakkan emas dan peraknya atau hartanya di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka kasih kabar gembira bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Kasih kabar gembira, ini udah sarkasme banget. Kasih kabar gembira, azab yang pedih. Gitu. Jadi yang nahan-nahan, hati-hati. Hati-hati. Ini yang perlu kita camkan. Yang berikutnya hadirin, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa disunahkan atau disyariatkan menyebutkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tercelanya orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan Imam Nawawi. Lihat orang yang buta menceritakan nikmat Allah. Tahadduts bin ni'am. Menceritakan nikmat Allah. Masih ingat surat Ad-Duha? Surat Ad-Duha ayat terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu maka ceritakan. Gimana cara ceritakan? Lihat, elegan. Ingat, bukan riya ini, bukan sum'ah, hati-hati, bukan pamer, tapi menceritakan nikmat Allah. Sebagai contoh bisa dilihat apa yang dikatakan oleh orang buta tadi. Coba kita lihat redaksi orang buta biar kita ngerti contohnya nih gimana. Kata orang yang dulunya buta, bukan orang buta ya, orang yang dulunya buta, saya ini dulu buta. Saya ini dulunya buta. Nah, itu kan mulai cerita tentang nikmat Allah. Lalu apa yang terjadi? Lalu Allah mengembalikan pandangan saya. Nah, itu. Ini tahadduts bin ni'mah. Saya ini dulu buta. Allah yang mengembalikan pandangan penglihatan saya. Mana ada riya, sum'ah? Nggak ada. Elegan, menarik, dan nggak ada pamer-pamer. Saya ini bukan siapa-siapa, Allah yang kasih ini. Terus apalagi ditutup dengan bagus banget. Ambil apa yang kamu suka, udah terserah. Udah, mana ada riya, mana ada sum'ahnya. Udah terserah, ambil apa. Saya nggak keberatan. Kok yang ini semua dikasih Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang perlu kita camkan. Jadi ingat beda antara tahadduts bin ni'mah, menceritakan nikmat Allah, dengan pamer, narsis, atau riya, sum'ah, dan lain sebagainya. Enggak, bukan itu. Dan dijaga aja, dan bukan disebarkan ke semuanya juga enggak. Mungkin cerita sama istri, sama suami, ya Allah tadi Allah tuh ngebantu saya banget. Dan kelihatanlah beda lah orang menceritakan nikmat Allah dengan yang pamer atau yang sum'ah. Atau sum'ah itu menceritakan agar dipuji. Jadi menceritakan amal baik atau ibadah agar dipuji orang. Kan nggak ada dipuji. Dia cuma bilang, enggak, ini saya ini bukan punya saya, ini Allah yang ngasih.
ambil aja udah, ambil gitu. Allah taala alam bisawab. Ya, ini hal yang penting. Terus yang hadirin Allah muliakan, yang terakhir tentu saja bersyukur. Hadis ini mengajarkan bahwa kita harus bersyukur dan nggak boleh seperti kacang lupa dengan kulitnya. Kita harus selalu bersyukur bahwa kita dapat ini dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita harus gunakan di jalan Allah. Sebenarnya kata syukur yang paling enak nih Ibnul Qayyim rahimahullah, dan langsung prakteknya ada di hadis ini. Kata Imam Ibnul Qayyim, syukur itu zuhurun athari ni'matillahi ala lisani abdihi. Syukur itu adalah memperlihatkan rekam jejak nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan lisan seorang hamba. Dengan cara apa? Dengan cara thana'an wa'tirafan, mengakui dan memuji dan berzikir. Jadi bersyukur itu yang pertama dengan lisan. Lisannya apa? Apa tugas lisan agar apa tugasnya lisan orang yang bersyukur? Thana'an wa'tirafan, memuji Allah, berzikir kepada Allah dan mengakui bahwa ini dari Allah. Lihat orang yang awalnya buta, ngakuin, saya ini dulu buta, Allah yang kasih penglihatan kepada saya, dan ini semua dari Allah nih. Itu i'tirafan, mengaku. Jadi udah gak ada klaim ini karena kerja keras saya. Enggak. Anda jadi sukses kayak gini bukan dari kerja keras Anda. Banyak orang yang kerjanya lebih keras gak sesukses Anda kok. Banyak orang yang lebih keras gak sukses Anda. Makanya sebagian orang-orang yang sangat-sangat sukses di bidangnya bilang apa? Kerja keras gak cukup, tanpa keberuntungan. Nah, mereka bilang keberuntungan. Nah, kita tuh yakin keberuntungan tuh ada polanya. Polanya kembali ke Allah. Allah yang ngasih itu. Pekerja keras nggak cerdas, banyak orang cerdas nggak berhasil. Jadi jangan klaim. Oh, kalau mau jadi orang bersyukur, i'tirafan, ini semua dari Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang buta ini. Saya ini dulu tuh buta, Mas. Allah yang kasih penglihatan kepada saya. Simple, tapi itu syukur. Lalu puji Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Allah tuh baik sekali kepada kita. Itu dengan lisan. Yang kedua dengan hati. Syuhudan wa mahabbatan. Hati kita mengakui, menyaksikan dan semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya jelas lah, kalau kita mengakui ini dari Allah, maka kita akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu bahwa ya simpel aja manusia dengan manusia lah. Apabila kita tahu seseorang kirim ke rekening kita setiap bulan misalnya 10 juta, apakah hati kita biasa aja sama dia? Enggak kan? Timbul respect, timbul simpati, timbul penghormatan dan seterusnya. Nah, kalau kita benar-benar yakin ini tuh dari Allah, maka hati kita memiliki rasa cinta kepada Rabbul Alamin. Cukup belum? Wa ala jawarihi. Lalu syukur itu harus terlihat dalam anggota tubuh, inqiyadan wa ta'atan, dengan ketaatan kepada Allah dan loyal nurut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Makanya orang yang dulunya buta nggak cuma cerita-cerita doang. Ketika dia tahu bahwa Allah suruh dia berbagi dengan orang susah, orang yang miskin, ibnu sabil dan seterusnya, dia bilang, udah ambil aja apa yang kau butuhkan, saya nggak keberatan kok. Dipraktekkan. Itu orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur itu kalau di jalan Allah nggak hitung-hitungan, berpikir apa yang bisa saya kasih. Orang yang bersyukur kalau ibadah itu semangat, ta'ah, selama taat ada semangat. Tapi kalau udah maksiat, aduh gue malas deh, ini maksiat nih. Nah itu yang perlu kita camkan. Ini penting hadirin. Kenapa demikian?
Karena orang yang bersyukur, karena syukur itu susah, makanya orang yang bersyukur selalu minoritas. Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit hambaku yang bersyukur. Hanya sedikit, itu yang Allah firmankan. Hanya sedikit hambaku yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Yang bersyukur itu enggak banyak. Yang bersyukur itu sedikit, gak banyak. Itu yang Allah firmankan dalam Saba ayat 13, sedikit, gak banyak, sedikit. Yang membuat wanita menjadi penghuni neraka paling banyak apa? Kufur nikmat, gak bersyukur. Karena yang bersyukur itu sedikit. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit. Sedikit. Padahal inilah cara agar nikmat itu langgeng. Lihat, nikmat itu langgeng. Akhirnya yang langgeng cuman yang buta aja. Yang lain balik lagi ke kondisinya. Gitu. Yang lain, yang dua nih, abros sama akra, jadi abros lagi, jadi akra lagi. Sebagaimana doa malaikat. Nggak langgeng. Karena itu tadi Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Surat Ibrahim ayat 7. Kalau kalian bersyukur, aku tambah nikmat itu. Kalau kalian kufur nikmat, azabku sangat pedih. Azabku sangat pedih. Kalian bersyukur, aku tambah. Kalian kufur nikmat, azabku sangat pedih. Yang vitiligo itu dan yang botak nggak bersyukur, azabku sangat pedih. Dibalikin lagi, udah hilang, udah hilang. Subhanallah. Makanya hadirin Allah muliakan, bersyukurlah. Bersyukur itu magnet nikmat yang paling enak. Udah harus bersyukur, 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 dan bersyukur. Jadi, makanya jamaah sekalian yang memuliakan, sebagian para para ulama kita seperti Mutarrif mengatakan apa? La an u'afa fa ashkur ahabbu ilai min an ubtala fa asbir. Kalau aku dikasih kelapangan lalu aku bersyukur, lebih aku sukai daripada aku diuji dengan kesulitan lalu aku bersabar. Gitu. Ya kan enak kan dikasih kelapangan itu, tapi harus bersyukur. Emang susah, tapi itu lebih mending daripada itu, kata Mutarrif. Nah, kita sering kehilangan nikmat karena kita lupa bersyukur. Hilang tuh nikmat. Hilang nikmat terus kalau kita lupa bersyukur. Seperti abros sama akra, hilang. Dan ada yang catat baik-baik ucapan Fudail bin Iyad ini penting. Ini dalam. Kata beliau gini, alaikum bimulazamati syukur alal ni'am. Kalian harus selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kalian harus selalu bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kenapa? Faqala ni'matun zalat an qaumin fa'adat ilaihim. Karena sangat sedikit nikmat yang hilang, yang dicabut oleh Allah dari sebuah kaum. Karena nggak bersyukur tadi kan dicabut sama Allah. Jadi sangat sedikit nikmat yang dicabut oleh Allah SWT dari sebuah kaum, lalu dikembalikan lagi ke mereka. Oh, dalam tuh hadir. Sedikit kejadian jika Allah sudah cabut itu nikmat gara-gara kita nggak bersyukur, lalu Allah kembalikan lagi ke kita. Jadi artinya mayoritas nikmat, kalau kita tidak sikapi dengan rasa syukur, itu hilang. Dan kalau hilang, mayoritasnya nggak akan kembali lagi ke kita. Udah hilang. Momentum hilang, jamaah. Momentum hilang.
Itu keterangan Al-Fudail bin Iyad, salah satu ulama besar klasik. Makanya jangan pernah miss, bersyukur. Karena kalau kalian tidak bersyukur, kan tadi inna adzabi lasyadid, adabku sangat pedih, dicabut. Seperti Aqra sama Abras, sudah selesai, riwayatnya habis, sudah nggak ada kelanjutannya lagi, udah hadisnya berhenti sampai di situ. Allah murka sama mereka, mereka kembali lagi ke kondisi asal mereka, selesai. Hadisnya berhenti sampai di situ. Itu kata firman, Anda nggak bersyukur, itu nikmat hilang. Dan kalau sudah hilang, mayoritas nggak akan balik lagi. Hilang. Jadi sebelum hilang dijaga itu nikmat, itu maksudnya. Sebelum hilang dijaga, diperjuangkan, mati-matian deh. Keluarkan semuanya. Karena kalau sudah hilang, selesai. Mayoritasnya selesai. Mungkin ada satu dua, tapi qalla ni'matun zalat an qaumin fa'adat ilaihim. Sedikit nikmat yang dicabut dari kaum, dibalikin lagi ke kaum tersebut. Mayoritas hilang. Nikmat itu hilang. Makanya kalau kita dikasih nikmat hidayah, jungkir balik, perjuangkan itu. Karena dicabut lagi, kemungkinan besar hilang, gak balik lagi udah. Kita dapat nikmat Quran misalnya, jaga, jungkir balik, jaga tuh Quran. Kita lepas, hilang. Kita gak bersyukur, hilang tuh nikmat. Kalau hilang, kemungkinan besar gak balik lagi. Kata Fudail. Kita dikasih nikmat hadis Nabi SAW, itu dijaga. Kita dikasih nikmat ilmu, dijaga tuh nikmat. Karena kalau kita nggak bersyukur, Allah cabut, kemungkinan besar Allah nggak kasih lagi. Kita dikasih nikmat sahabat yang soleh atau soleh, dijaga tuh, dijaga lingkungan yang baik itu. Sahabat yang soleh dan soleh. Kita nggak bersyukur, Allah cabut, kemungkinan besar nggak dikasih lagi. Kemungkinan semuanya. Kita dikasih nikmat apa? Dijaga. Nikmat, oh itu mahal. Ini dalam hadirin. Pokoknya jaga terus nikmat itu dengan syukur, jaga dengan syukur. Karena sedikit nikmat yang setelah Allah cabut, Allah balikan lagi ke hamba tersebut. Mayoritas kehilangan momentum. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan orang yang buta itu mendapatkan momentum tersebut, dijaga, udah langkah udah. Adapun Abras dan Aqra hilang. Ucapan yang sangat indah dari Al-Fudail bin Iyad, salah satu ulama klasik kita. Nggak mudah memang, tapi itu jauh lebih mudah kalau daripada nikmat itu hilang, lalu kita harus mulai dari awal dan mayoritas nggak balik lagi ke kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.